Asal mulanya Mbah Kanjuruhan makom ketemu Kanjuruhan. Asal makom ketemu makom. Itu istilahnya apa? Namanya ilham atau dalam bahasa Tengah ilham. Dalam bahasa Indonesia mimpi. Jawanya itu paritan. Bahasa Indonesia nggak Jawa. Indonesia jika tulisan bawah nanti dan bawah videonya itu dikasih terjemahan itu. Asal mulanya itu adalah mendapat ilham atau mimpi, dalam bahasa Jawa kan peripan. Pada waktu itu adalah mungkin bulan suci Ramadan tahun 1997. 97. Tuh. Habis itu memang saya waktu itu tidak pernah menyangka di situ atau lawang di situ. Selanjutnya suatu pagi kami namanya petunjuk itu kadang-kadang nyata, kadang-kadang masih ditafsir langsung atau melalui mereka itu rujuk pada Al-Quran atau hadis Rasulullah. Itu saya buktikan di yang namanya ini Ahmad Sotik ini sama temannya yang namanya Imam ya. Imam atau pagi langsung saya suruh mencari ya. Banyak di situ ternyata ada makam tua kan. Makam tua. Kalau orang Jawa itu namanya makam perang sakti. Saya itu ditanyakan, lantas ditunjukkan pada duriahnya, ternyata ada duriahnya. Namanya Kiai Haji Abdul Karim. Dia termasuk alumni Gontor atau pesantren-pesantren besar ya, terutama. Itu diantaranya yang sangat mengikuti jejak langkah daripada duriahnya atau agaknya menuntut ilmu. Hanya terus seorang kiai besar atau haji ya, menunjuk orang kaya juga. Atas itulah di saat kami mohon izin. Ternyata itu tidak diperbolehkan karena dari kakek nenek turun-menurun itu tidak diperbolehkan untuk diketahukan karena sudah wasiat. Nah, itulah yang dipegang, tidak boleh siapapun tahu, bahkan saudaranya atau yang lain, apalagi orang lain. Tuh. Alasannya Bang, karena nomor satu khawatir kalau diboyong ke Demak. Kemudian yang kedua itu khawatir kalau dibongkar oleh penjajah Belanda. Atas kami menyampaikan risalah itu dengan sebenarnya ini adalah wasiat dari Sunan Ampel. Di waktu itu kami mimpinya gini kan, saya diundang pengajian ya, oleh Sunan Ampel. Nah, bertempat itu di depan musola yang tinggi itu, lengkeng itu
Padahal kami tidak menyangka, tidak membayangkan sama sekali. Itu yang membawa mau Ibatul Hasanah Sunan Ampel. Nah, lantas habis pengajian kami diajak situ. Nah itu diajak ke makam tersebut. Dia itu berupa apa? Buaya putih yang menghadap selatan. Dikatakan inilah waliullah. Inilah waliullah. Lantas para jamaahnya itu keliling itu berbaju kuning-kuning untuk membaca sholawat. Biasanya seperti itu. Dan suatu hari kemudian kami minta bukti ya. Di dalam sejarah atau dalam tarikh saya benarkan. Ternyata itu saya setelah ke Sunan Ampel dan saya sampaikan pas tepatan itu ya cocok mungkin dengan maksud kami. Saya disuruh itu melean satu malam. Nah itulah ada itu dikasih kita namanya contohnya Haul Agung Sunan Ampel. Karena suatu hari mungkin murid kami itu menemukan risalah dari Pasuruan kan, pas tepat. Nah itu namanya kitab Karamatul Aulia, tarikh para wali. Ya itu tarikh para wali. Dengan dasar itulah kami katakan walaupun itu petunjuk, tapi kami benarkan rujuk pada Al-Quran dan tarikh yang ada. Ternyata itu benar. Karena dari zaman dahulu memang rekandulan itu dicari oleh para alim ulama. Ternyata tidak ketemu. Itulah karena saya berikan itu karena saya sampaikan benarnya. Ya begitulah kami mungkin secara tata tertib lingkungan kami izin pada pemerintah setempat itu kami lakukan atau tanda-tanda gitu. Mungkin bikin menara, bikin gapura. Itu tahun ini. Itu tahun 1997. Ya. Dari arsitek Doyon itu Bapak yang Ya, insya Allah kami mungkin di situ ada petunjuk juga untuk memberi tanda ini itu. Kemudian hanya Pak Kiai Haji Abdul Halim dengan saudaranya atau jamaahnya itu kemudian melanjutkan bikin musola layang. Nah di situ sudah disetujui oleh Bapak Camat dan ditandatangani, akhirnya sudah sah untuk dibangun. Karena ada lain hal pada waktu itu mungkin apa dananya, apa koordinasinya, hingga baru-baru ini insya Allah dibangun bersama-sama baik pemerintah dan para ulama atau masyarakat dan jamaah. Insya Allah itu bisa. Kemudian apa bukti-bukti atau yang menyaksikan dari kegiatan kanduran? Itu kalau saya lihat ya, mungkin ada pernah diketahukan itu rompi kerajaan.
atau yang lain tumbang. Tapi yang lebih antik itu adalah baju perang, baju besi. Tapi dia itu sayangnya waktu senjata itu disembunyikan lupa tempatnya, mungkin sekitar itu aja, mungkin sampai sekarang masih ada. Itu baju perang. Nah, itu bukti-buktinya. Dia adalah seorang alim ulama, juga umarok. Ya, artinya apa? Seorang alim ulama, yakni keturunan para orang alim, Sunan Ampel. Kemudian bapaknya itu adalah Kiai Hasan dengan gelar Raden Papa, itu putra Raja Majapahit, untuk mengganti tata daripada orang tuanya. Jadi perlaluan Majapahit ke kerajaan itu setelah umur. Nah, itulah mempunyai anak berapa, Mas? 5. Di antaranya Maulana Syekh Utama Mandiri. Mungkin yang terakhir Raden gitu. Nah, itu. Itu di antara saudaranya yang tidak pernah memegang daripada jabatan atau kedudukan. Kalau Dewi Rata itu membantu daripada Sunan Gunung Jati, mereka oleh Baletean atau Fatkulo ya, dari Aceh dan sejarah ya. Nah, itulah keturunan daripada ulama dan umara, dari seorang alim dan juga pendiri pemerintahan kerajaan Islam. Tuh. Mungkin sejak langkah beliau kerajaan Islam sudah menyebar di Nusantara ini, sudah kita lihat atau kita rasakan bekas-bekasnya atau peninggalan beliau. Itu di antara anak-anaknya yang tidak pernah menjabat daripada kedudukan raja, mungkin mempertahankan daripada ilmunya atau tablignya untuk menyampaikan risalah agama, yaitu untuk menjaga kesucian, kedamaian. Waktu itu karena apa? Di waktu itu setelah keturunan kerajaan dibawa oleh Sultan Agung, dijajah oleh Portugis, Inggris, hingga Perancis. Nah, itu makanya Maulana Kenduran waktu itulah lebih fokus daripada mensiarkan agama. Sampai itu mungkin senjatanya lebih kuat daripada tentara Islam, ya. Karena senjatanya mungkin bomba atau apa, dia sudah bikin senjata yang ampuh kalau ditangkap, ya. Nah, itulah. Dan juga apa di situ, di sini ada penduduk sini mungkin yang usianya 150 tahun. Dia memang mengakui murid di antara Durya atau Kiai di situ. Dalam perempuan, ya, namanya dulu aja, Pak, Mbah Tomblo. Mbah Tomblo atau yang aslinya Siti Mania di antaranya. Insya Allah gitu. Dan juga itu karomahnya itu sungai itu adalah sungai karomah, sungai karomah yang artinya apa? Dengan karomah dia di situ menurut orang sepuh-sepuh itu atau orang alim itu cuma apa, bolas rembukan ditarik ini. Itu buktinya. Sampai sekarang sungai itu tidak ada surutnya.
memberkahi daripada terkelilingnya. Dan juga di situ Syekh Nurul itu punya sawah seluas 20 hektar. Mungkin sampai sekarang masih ada keturunan-keturunan yang masih punya 1 hektar, 2 hektar, ya. Dan masih banyak orang. Insya Allah gitu. Jadi intinya Maulana Syekh Nurul adalah cucu daripada Sunan Ampel. Ya. Cucu Sunan Ampel yang mempunyai karomah seperti Sunan Ampel, ya. Itu karomah, ya. Insya Allah. Mungkin kalau kaligrafinya itu memang punya makna atau arti tersendiri. Juga kaligrafi itu kan ada di situ Asmaul Husna, ada silsilah syarat Tuhan, ada ayat-ayat lain, Ada rajanya. ada itu namanya apanya? Kalau dalam bahasa Jawa kan kuluk. Kuluk itu adalah mahkota. Mahkota itu tujuan daripada yang kalau kita adalah rukun iman. Kuluknya itu karena ada kanan dan kiri itu pubah yang artinya membawa sejarah yang dulu dengan sejarah yang baru. Insya Allah. Mungkin juga menengok daripada di situ apa Tugu Sunan Ampel seperti itu, melirik di situ dan milik sejarah. Artinya sejarah yang dulu dengan kedatangan Islam. Insya Allah. Kalau kerja itu malam, bikin menara ya. Itu kerjanya malam. Malam itu. Bikin menara itu. Malam. Siap malam. Kalau mau lampu. Belum ada lampu, belum diperbaiki. Baik. Terkaca sudah tenggelam gitu. Mau bawa mati. Ya alhamdulillah dengan ini, dengan Pak Ketua Desa Pak Bambang itu diutamakan dulu di makam itu, jalannya itu disegerakan dulu, diutamakan karena banyak tujuan maksud atau dengan desa lain. Ngati-hati